selamat pagi teman-teman sekalian. Balik lagi sama kita di podcast Dialog Tanpa Tirai. Hari ini kita mau review buku apa tuh? Buku tentang bermain drama karya Rendra. Jadi sini kita ada berenam. Boleh perkenalin diri dulu dari pojok kanan? Halo, aku Syafiko. Halo, aku Zahro. Aku Rizky Aditya. Halo, aku Reza. Hai, aku Sylvie. Dan aku Maurito. Oke, jadi teman-teman dari sini kan udah baca buku ini kan ya. Boleh dikasih tanggapan dulu deh tentang buku ini, gimana sih cara Rendra menggambarkan drama di buku ini menurut kalian? Menurut aku pribadi ya, Rendra menciptakan atau menggambarkan, mendeskripsikan drama itu secara sederhana, secara bahasa yang bisa kita tangkap seperti itu. Itu menurut saya pribadi. Gimana yang lain? Kalau menurut aku bukan gimana Rendra menggambarkan drama, tapi tentang isi bukunya yang bukunya nggak terlalu tebal, tapi isinya cukup untuk membuat kita mengerti bagaimana cara bermain drama. Padat jadi gitu ya, padat. Ya, sudah mencakup banyak. Ada lagi yang lain? Oke, kita langsung lanjut ke materi masing-masing aja ya. Pertama-tama materinya sih Safiko. Boleh dijelaskan Safiko? Buat materi pertama atau bab pertama itu ada pemain dan teknik bermain. Nah, akting utama itu penting banget ya buat para aktor, baik yang natural maupun yang bukan natural. Aktor natural itu biasanya udah bisa jago acting sendiri gitu. Kalau aktor yang bukan natural itu biasanya lebih ke belajar dari guru atau buku panduan gitu. Nah, sebenarnya teknik bermain itu juga ada teknik kesenian. Teknik kesenian itu intinya cara kita untuk nyampein seni atau inspirasi bagi orang lain gitu. Nah, yang kedua dari buku tentang bermain drama itu ada teknik muncul. Teknik muncul itu wajib banget buat para aktor dan aktris sebelum merintis ke drama yang lebih lanjut seperti itu. Dan itu kayak bagaimana caranya kita pertama kali nongol di atas panggung dalam sebuah pementasan seperti itu. Entah dari satu babak atau satu adegan, satu drama, itu penting banget buat cara kita untuk menunjukkan ekspresi-ekspresi yang ada di sebuah drama. Soalnya dari situ itu penonton tuh langsung bisa nilai karakter pemainnya sendiri seperti itu. Dan terakhir ada di bab 3 itu ada teknik memberi isi. Teknik memberi isi itu juga penting banget buat para aktor dalam merintis kayak perdramaan seperti itu. Teknik memberi isi itu kayak cara kita menunjukkan emosi atau pikiran yang ada di balik omongan sama perbuatan yang ada di suatu drama gitu. Nah, bayangin deh naskah drama yang dialognya udah bagus banget tapi pemainnya kayak kurang tahu cara teknik memberi isi, pasti bakalan datar atau flat banget gitu loh. Benar. Jadi kalau teknik memberi isi itu penting untuk memberikan kesan pertama seorang aktor muncul dalam suatu pementasan gitu. Kalau dari aku itu dulu sih. Berarti sebenarnya bab 1 sampai 3 ini teknik dasar ya? Ya. Dijelaskan juga tadi kan di situ ada aktor yang natural, ada juga yang belajar. Iya. Kalau menurut kalian sendiri nih, kalian itu aktor yang natural atau aktor yang belajar? Belajar. Sama sih, saya juga belajar. Tapi aktor natural itu emang berarti yang basicnya udah ada bakat ya. Iya, betul. Lanjut materi ke selanjutnya. Oh iya, materi selanjutnya itu adalah materi saya. Sama seperti yang disampaikan oleh teman saya Safiko, bahwa materi ini juga masih materi dasar, tetapi di Safiko lebih ke eksternalnya, bagaimana kita membawaannya, sedang saya internalnya, bagaimana seorang aktor itu melakukan teknik pengembangan. Adapun aktor itu harus memiliki 2 teknik pengembangan. Yang pertama, pengembangan suara atau olah vokal. Kita sering menyebutnya olah vokal seperti itu, Kak. Oke. Itu ada 6 tahap. Ada 4 tahap, mohon maaf. Yang pertama itu menaikkan volume suara. Yang kedua, menaikkan tinggi nada suara. Tahu nggak bedanya apa? Volume suara sama tinggi suara. Apa tuh favorit? Nggak tahu.
Contohkan, boleh dicontohkan. Nah, Ya, gini. contohin Kayak, dong. pembukaan suara tuh kayak kita sedang ada adegan kayak lagi marah atau dalam suasana background tuh merah seperti itu. Oke, Bang. Tidak kayak itu. Kadang kayak kalau tinggi negara itu bisa kalau umpamanya kita dalam keadaan berlari, adegan berlari terus mau memanggil si teman yang ada di depan, woi woi, seperti itu. Itu yang saya tangkap. Yang ketiga ada menaikkan kecepatan tempo suara seperti ketika kita ada adegan kita dikejar maling, tolong gitu kayak memang lebih natural seperti itu kan. Yang keempat tuh mengurangi volume tinggi dan kecepatan, kebalikan dari 3 yang sebelumnya sesuai kondisinya seperti itu. Yang kedua, kalau yang tadi itu teknik olah vokal, yang sekarang ini beda lagi, yaitu olah jasmani. Yang pertama tuh menaikkan tingkatan posisi jasmani, kayak posisi duduk, berdiri atau setengah jongkok. Itu kan pasti dalam scene tertentu kita butuhkan kayak posisi jongkok seperti itu. Kayak umpamanya posisi kita memerankan seorang petani yang mencangkul, tidak mungkin kalau mencangkul itu sambil tiduran seperti itu kan. Yang kedua itu berpaling. Nah, berpaling ini biasanya digunakan ketika ada dialog di antara tokoh seperti itu. Jadi ketika saya nih ya sebagai pemeran bawang putih dan Morito sebagai bawang merah, nanti kan kita tahu kan bahwa kisah legendaris itu kisahnya kayak gimana kan. Morito jahat sedangkan saya baik, otomatis kan setiap saya ngomong Morito pasti berpaling gitu. Tapi tidak semua ya, tidak semua kegiatan berpaling itu ketika ada dialog seperti itu. Bisa juga ketika bermonolog sendiri, kebingungan bermonolog dengan bergulat dengan isi pikiran seperti itu. Yang ketiga itu berpindah tempat. Ini pasti kan, ini berpindah tempat dari kanan ke kiri biar kesannya itu kita hidup dalam teater itu, kita hidup nggak kaku. Jadi penonton tuh merasa asik juga, wah ternyata enak ya. Lah berpindah tempat ini tidak harus dengan dialog. Misal nih, Safiko, Zahro sama aku dalam satu teater. Nah terus aku sama Zahro bisik-bisik. Bisa jadi Safiko ini mondar-mandir buat nguping pembicara kita seperti itu. Yang keempat itu melakukan gerakan anggota badan. Nah ini nih penting. Kebanyakan kita melakukan gerakan anggota badan yang curi-curi maling. Sebenarnya kayak kita nih ya dalam posisi masih belajar. Ini banyak ditemui di era pelajar ya. Kita ngomong kayak, mohon maaf ya, saya berdiri. Oke. Kita ngomong sebenarnya ini menurut saya itu lah, ini udah termasuk gerakan kotor, kaki ini udah termasuk, itu harus diminimalisir. US Rider itu memberikan kita gambaran setidaknya gerakan kita itu gerakan yang bersih, tidak ada kotoran sedikit pun seperti itu. Yang kelima, gerakan air muka atau raut wajah, sedih ya sedih, senang ya senang seperti itu. Terus materi selanjutnya ini tentang, kalau nggak salah tentang membina timing sih. Membina timing itu menurut Mas Rendra itu dialog yang dilakukan sebelum kata-kata diucapkan. Ini lebih ke banyak peragaannya. Seperti seumpamanya saya berdiri nih, saya memerankan ya, saya bilang dulu aku cinta kamu, baru aku memeluk. Lah itu timingnya berarti dialog dulu sebelum kata-kata. Ada juga dialog yang memeluk sambil bilang aku cinta padamu. Itu berarti tindakan dahulu baru kata-kata. Ada juga yang ketiga itu tindakan plus kata-kata sambil meluk sambil ngomong. Itu pembagian timing menurut Mas Rendra. Itu sih yang aku baca dari buku ini mengenai bab-bab bagian itu. Oke, berarti sebenarnya Rendra ini mengatakan bahwa semuanya itu ada alasannya gitu. Ada alasan benar. Harus benar-benar nggak perlu gerak-gerak, nggak perlu, harus timingnya harus pas gitu segala macam kan, benar-benar perhatikan ya. secara detail. Gimana? Habis itu ke materi selanjutnya. Nah, tadi kan bahas soal kayak gerakan-gerakan nggak perlu. Nah, di babku ada takaran dalam pemeranan. Di dalam pemeranan itu seorang pemain harus tahu takarannya masing-masing. Jadi nggak boleh kayak takarannya terlalu berlebihan gitu. Kalau terlalu berlebihan kan kayak gak penting, terus terlalu keluar dari alurnya gitu. Dan gak boleh terlalu memaksakan. Misalnya pemainnya tuh sebenarnya cuma
memerankan jadi seorang petani nih. Nah, gerakannya cuma maco. Terus dia nggak boleh yang kayak berlebihan sambil apa? Over Iya, Variasi berarti tidak boleh, apa boleh cuma boleh dengan tapi nggak boleh yang Berlebihan. porsinya tuh nggak boleh berlebihan, Oh. harus pas gitu, harus masih sesuai sama naskahnya. Soalnya kalau berlebihan nanti jatuhnya apa? Kotor. ya, Gerakan nah, kotor. petani sambil tiduran kan nggak boleh. Tapi ada kalanya pemain itu juga melakukan takaran yang besar buat nyesuaiin, misalnya panggungnya terlalu besar nih, kayak kita di panggung. Nah, panggungnya besar banget tapi ruang buat penontonnya itu dikit. Jadi kan otomatis kita harus moving ke titik satu ke titik yang lain, itu baru diperbolehkan gitu. Tapi ya harus tetap Harus diperhatikan betul ya titik-titiknya. Nah, selanjutnya detektif menonjolkan di dalam teknik menonjolkan ini, seorang pemain harus peka dalam penafsiran. Jadi harus bisa menafsirkan kayak dia memerankan tokohnya seperti apa. Terus dan nggak semua hal harus ditonjolkan gitu. Harus memilih, pemain harus memilih bagian mana yang harus ditonjolkan, kapan dia sedih, kapan dia harus marah, itu harus ditonjolkan. Takaran ya, porsi ya. Iya, porsinya itu harus tahu. Jangan berlebihan, jangan juga kurang. Benar. Nah, kayak kata Morito, jangan berlebihan, jangan kurang. Jadi harus ada gerakan yang secukupnya. Nggak boleh ada gerakan yang terlalu berlebih-lebihkan, hiperbola gitu, nggak boleh. Kecuali kalau si pemain ini mau menjelaskan dari jalan cerita, jadi dia bisa menjelaskan lewat ekspresi dari isi naskahnya, terus buat nyampein isi pikirannya, tapi menggambarkan si tokohnya ini bagaimana gitu. Dan yang terakhir di Papua itu ada terlalu banyak penjelasan. Di sini ada ham acting. Ham acting itu pemain yang terlalu banyak memberi bumbu tambahan. Pemain yang berlebihan, dan pemain yang berlebihan tuh pasti bakal melemahin isi dari alur ceritanya gitu kan. Nah, yang kedua ada obvious acting. Pemain yang terlalu banyak melakukan pengulangan, yang dia udah makan nih, terus makan lagi, itu jelek kan, kayak ganggu gitu. Terus ada taktik didaktisme. Ini penggambaran pikiran dan perasaan, penggambaran pikiran dan perasaan dari sebuah tokoh gitu. Sifatnya dasar, umum, jadi menjadi sederhana dan objektif. Dan ini kata-kata yang aku paling suka dari buku tentang bermain drama Rendra. Kesenian yang terlalu jelas itu monoton, kosong. Jadi kesenian yang terlalu dijelaskan itu nggak bikin penonton jadi mempertanyakan ini alur ceritanya bakal kemana gitu, karena udah terlalu jelasin di awal, jadi nggak, plot twistnya tuh nggak ketebak gitu. Endingnya jadi tahu gitu. Jadi kayak Nggak menarik lagi. nggak memberi ruang ke penonton untuk berimajinasi. Jadinya keseniannya kayak kering gitu, yang terlalu dijelasin tuh seninya kering. Mungkin itu sih dari aku. Berarti OS Render di sini tuh ngejelasin kalau misalkan semuanya itu pasti ada porsinya. Iya. Gerakan, terus apa lagi? Dialog, improvisasi, semuanya itu ada porsinya. Jadi kita tuh nggak perlu terlalu berlebihan, tapi jangan kurang juga. Bener. Jadi kayak kita beli nasi goreng nih, uangnya pas. Kalau ada kembali kita ambil, kalau kurang kita ditampol kan? Iya. Iya, lucu banget. Belum. Lanjut ke materi selanjutnya sama gue ya. Iya. Oke, jadi di sini tuh di materi yang gue baca, OS Render tuh membahas soal tempo sama irama. Jadi tempo itu menurut OS Render di sini ada dua, tempo lambat sama tempo cepat. Tempo lambat itu yang menggiring suasana yang lamban, yang juga kadang-kadang tuh menimbulkan rasa yang bosan gitu. Juga memberikan waktu ke penonton untuk berpikir. Kalau tempo yang cepat itu tuh gimana ya? Teknik yang akademis gitu. Jadi kering. Dan juga tidak memberikan waktu ke penonton buat berpikir. Jadi
apa yang ditampilkan di panggung itu benar-benar langsung. Ya udah itu gitu. Iya, langsung Dan- masuk. Iya. Emang dan itu emang tujuannya. Jadi nggak ada gimana ya? Maksudnya nggak ada waktu untuk penonton berpikir gitu. Jadi ya harus fokus gitu, fokus ke apa yang disampaikan di panggung. Nah, itu menurut Tempo. Dan Tempo itu ada yang alami, ada yang dibuat-buat. Jadi Tempo yang dibuat-buat tuh memang kita pengen temponya segini, terus kita atur gimana supaya nyampe ke penonton temponya segitu. Kalau yang alami tanpa kita atur, jadi kita gimana? Natural aja kayak yang tadi apa? Aktor natural gitu. Jadi temponya itu tercipta secara natural. Jadi dalam adegan, misalkan adegan sedih, ya pasti temponya lamban. Jadi itu natural aja terbuatnya gitu. Terus ke irama, irama itu di sini dibilang gelombang naik turun dan longgar kencangnya gerakan-gerakan atau suara-suara yang terjadi secara teratur. Lagi-lagi teratur, nggak berlebihan, nggak kurang juga. Terus meliput irama ini nggak cuma kayak irama yang kita tahu ya. Menurut Rendra irama ini banyak. Ada irama suara, irama gerak, ada juga irama warna. Bahkan warna tuh gimana tuh? Aduh, irama warna. oh bahkan gerak pun ada iramanya. Ada irama, Irama gerak. benar. Seperti yang saya sampaikan barusan itu juga termasuk irama. Irama gerak. Gimana kita Oh. bagaimana kita memposisikan jangan sampai ada gerakan kotor. Oh gitu. Terus kayak kalau misalkan di teater kan juga ada poin-poin gimana, oh pemeran ini harus menonjolkan ini gitu, kapan harus Iya, sebenarnya penjelasan dari Reza sama penjelasan dari saya itu secara Nyambung. kasarnya, iya kasar, tapi Berkait. di benang merahnya ada di penjelasannya Morito. Jadi kalau irama warna tuh keselarasan terhadap adegan sebenarnya. Jadi iramanya tuh ya gitulah irama, namanya irama ya nggak tahu. Jadi kayak suasana gitu ya. Benar mungkin ya. atau lebih ke lighting gitu buat gambarin suasananya gitu. Iya tapi itu irama gitu. Jadi nggak cuma warnanya doang, tapi ada iramanya gitu sih. Semuanya digabungin dari yang aku maksud tadi timing itu pas, itu juga termasuk irama, gerakan sama dialognya itu udah masuk irama, terus pencahayaan segala macam suara, terus raut muka itu udah termasuk irama, dan itu harus benar-benar jadi satu gitu biar selaras. Jadi kalau lightning itu kan cuma kayak ya color palette doang ya, putih segala macam apa merah. Tapi kalau irama tuh kan pokoknya tuh biar gimana, biar gini. Mengalir. Iya, biar nyatu gitu sama Iya. sama apa yang dipentaskan gitu. Menurut Rendra di sini tuh hidup manusia penuh dengan irama. Semua yang hidup menggejalakan hidupnya dengan irama. Contohnya denyut nadi, desah napas. Itulah sumber irama kalau menurut Rendra. Jadi irama tuh sebenarnya di kehidupan kita, nggak cuma di pementasan doang. Irama tuh bisa ditemukan dimanapun. Jadi sebenarnya udah ada dalam diri kita juga Iya. tanpa sadar gitu. Iya. Terus ada lagi sikap badan dan gerak yakin. Di dalam permainan semua gerakan harus mengandung alasan. Kayak yang tadi dijelasin itu sesuai porsi. Jadi setiap gerakan itu harus berlandaskan alasan. Misalkan kita mau ke toilet. Kita di sini, misalkan kita di sini, toiletnya di sana. Kenapa kita harus muter-muter? Padahal kita bisa tinggal lurus doang. Iya. Itu termasuk yang tadi sih, apa? Gerak-gerak yang berlebihan. Iya, gerakan Improvisasi yang berlebihan. Jadi sikap badan dan gerak yakin itu sikap badan sama gerakan yakin. Gerakan yakin itu ya gerakan yang kita tuh harus benar-benar pas gitu. Maksudnya kayak ya tadi nggak berlebihan nggak kurang. Gak boleh ragu-ragu. Iya. Gitu. Mengandung alasan lah intinya, harus mengandung. Jadi di dalam drama itu semua yang terjadi itu harus mengandung alasan. Nggak bisa asal-asal, nggak bisa kita asal gerak, asal ini segala macam. Gitu sih menurut Rendra di buku. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya itu materi aku. Nah, di materi pertama yang bagian aku itu bahas tentang teknik ucap. Nah, di dunia teater itu kan teknik ucap itu penting banget kan, karena suara atau dialog itu salah satu penyampai utama untuk menyampaikan ceritanya gitu. Nah, jadi pemeran itu harus memiliki artikulasi yang jelas, terus suaranya juga harus terdengar dengan tepat seperti itu.
Nah, biasanya seringkali terjadi itu artikulasi si pemeran itu kurang jelas, dan itu disebabkan oleh kurang aktifnya gerakan bibir sama lidah. Kalian pernah nggak sih kayak ketemu orang yang kalau ngomong itu kayak mulutnya tuh jarang terbuka, kayak harusnya kan jadi kayak nggak jelas gitu ya. Nah, terus untuk melatih teknik ucapan sendiri itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kayak untuk menilai ucapan kita ya, itu bisa pada saat kita baca dialog, latihan baca dialog itu sambil direkam. Karena dari direkam itu kita bisa dengerin lagi kan, dan kita bisa menilai, oh kita suara kita itu kurangnya apa sih, cacatnya itu gimana. Atau kalau misal merekam itu tidak memungkinkan, kalau di buku itu tuh dijelasin bisa pakai cara jadi kayak telinganya itu dekat kayak di sini, terus kita ngomong, jadi suara yang terdengar itu paling tidak hampir mirip dengan suara kita yang didengar oleh orang lain. Nah, terus untuk mengaktifkan bibir sama lidah itu juga salah satu caranya itu dengan membaca berbisik. Contohnya kayak gimana? Kayak gimana ya? Kalau kita bacanya berbisik kan kayak harus bener-bener biar tepat gitu. Oh iya, paham. Kadang-kadang kan kalau kita berbisik kan nggak jelas gitu ya. Iya. Kayak Bisa nyoba gak? iya. Nggak kedengeran kayaknya gitu. Ya pokoknya kalau kita ngomong berbisik pasti kan kayak hah gitu ya nggak? Iya. Nah, kayak ada misalkan orang bisik-bisik ke kita terus kita kan hah itu kan sebenarnya bukan karena suaranya kecil, tapi karena mungkin Kurang jelas. ya artikulasinya juga kurang Iya. jelas gitu kan maksudnya. Atau kayak gini, kadang kan kita kayak ngomong sama teman kita yang jauh gitu, kan kemungkinan dia nggak kedengeran kan, tapi kita kayak mainin ini bibir. Gerakan. Oh iya. Iya, Iya, gitu kan. benar. Jadi dia lebih aktif lagi gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada menciptakan peran. Nah, di sini menciptakan peran itu ada dua pendekatan kalau menurut Pak Esrendra. Yang pertama ada pendekatan imajinatif. Jadi kayak secara spontan gitu, menciptakan karakternya. Beda. Kayak apa ya? Si pemeran itu langsung secara spontan menurut imajinasinya mengikuti karakter yang diperankannya gitu. Jadi langsung spontan aja gitu. Nah, yang kedua itu ada pendekatan terperinci. Kalau pendekatan terperinci itu dia itu harus ngulik dulu gitu. Kayak menganalisis karakter yang mau dimainkan, termasuk latar belakangnya, cara bicaranya dia itu kayak gimana, atau mungkin sampai gerakannya, mimik wajahnya itu dia kayak gimana gitu. Pendalaman karakter gitu ya. Iya, kayak pendalaman karakter. Terus misalkan kita mau meranin apa ya, orang yang Preman. ya anggap aja preman kayak gitu. Jadi bisa jadi sebelum kita actionnya itu kita studi kasus, apa sih namanya? Riset. Nah, riset dulu Karakternya. seperti itu. Terus yang terakhir itu ada keragaman. Keragaman di sini itu kayak sumber gaya dari pementasan itu apa sih? Nah, di sini W. Esrendra itu menjelaskan ada 4 sumber gaya. Yang pertama itu ada pemain bintang, kayak anggap aja kayak pemain utamanya gitu lah. Utama. Yang dia itu kelihatan mencolok sendiri, wah gitu. Jadi pementasannya itu didesain buat disesuaikan dengan seleranya dia gitu, buat menonjolkan si pemerannya tadi. Nah, terus yang selanjutnya itu ada gaya penulisan naskah. Itu juga bisa menentukan bagaimana sebuah pertunjukan itu disajikan. Terus latar ceritanya juga kayak antara latar cerita, kalau latar ceritanya tahun zaman kolonial sama
zaman modern kan pasti nuansanya juga berbeda kan, gayanya juga pasti beda. Terus yang terakhir itu ada faktor sutradara. Kita tahu kan kalau sutradara itu hampir memengaruhi semua isi pementasan gitu, termasuk juga kayak apa namanya, dia mau ngapain, dia harus kayak gimana, moodnya kayak gimana, atau kamu harusnya keluar dari sini, muncul di sini gitu kan, sutradara banget gitu. Itu sih. Oke, terakhir. Sebenarnya kalian pernah dengar nama Carles Jehlingen. Nah, dia itu salah satu pendiri American Academy of Dramatic Art, dan menurutku dia itu punya prinsip yang apa ya? Dia itu punya prinsipnya itu mendengarkan adalah kunci utama. Jadi kita itu nggak cuma dengar dialog lawan main, tapi juga kayak merasapi, nangkep gitu. Jadi kayak misalnya kita kan di atas panggung, misalnya kita nggak mendengarkan dengan seksama apa yang diomongin, kan kita kayak bingung tadi apa, terus misalnya kita benar-benar mendengarkan, kan bisa jadi tubuh kita itu secara refleks mengeluarkan reaksi dari apa yang kita dengar. Nah gitu kan. Kemudian seperti yang dibahas sebelumnya tadi, kalau aktor yang udah jago itu pasti bakal kelihatan natural, sedangkan yang masih belajar pasti kaku-kaku, nggak kelihatan apa, atau bahkan nggak ada reaksi sama sekali. Jadi kayak pasif. iya, kita lihatnya kayak biasa ya. Ini ngapain gitu? Kayak freak namanya. Ya. Kemudian acting itu juga adalah kerja sama tim kan. Jadi kita tuh harus membentuk chemistry dalam kelompok kita buat acting. Kan ya apa main gitu. Bonding. Biar apa ya? Chemistry-nya itu harus ada biar yang kita peranin itu terasa nyata. Nyampe gitu. Terus teknik. Kan kita kan kalau main drama itu pasti harus punya teknik biar lebih apa? Perfect lah acting kita ya. Kemudian kalau ngomongin teknik kan pasti latihan, dan latihan itu kunci dari kita itu bisa. Dan aktor itu harus bisa melatih bagian tubuhnya seperti mata, tangan, bahkan leher biar bisa gimana ya, intinya tubuh mereka itu biar bisa berbicara sendiri, biar bisa mengungkapkan apa yang mereka sampaikan melalui bahasa tubuh. Jadi nggak cuma gerakan aja yang harus dipertimbangkan, yang harus disiapin secara mateng ya, tapi soal berbicara. Jadi gimana acting kita bisa dinilai baik dan bagus kalau cara menyampaikan, cara berbicara kita itu masih nggak bagus gitu kan, harus seimbang antara gerakan dan juga cara berbicara. Soalnya dari dulu tuh seni berbicara udah dihargai banget dari zamannya Demosthenes, dan kan dia tuh nggak cuma terkenal karena pidatonya bagus, tapi bagaimana cara dia menyampaikan pidato tersebut. Terus yang terakhir ada pemain dan juga sutradara. Jadi sutradara itu dulunya tuh cuma ngatur pemain biar nggak berantakan aja. Tetapi lama-lama mereka itu mulai ngerasa kayak punya peran lebih, kayak jadi wakil pengarang dan juga menjaga esensi cerita. Seiring jalannya waktu, sutradara itu nggak cuma ngejalanin naskah, tapi juga jadi seniman. Ibarat sepeda motor nih, berarti sutradara itu adalah bensinnya supaya si motor itu si mesin itu jalan kan. Dulunya gitu, tapi terus nggak cuma jadi pengarang yang menentukan segalanya, tapi sutradara juga yang memilih naskah yang sesuai dengan gayanya. Nggak jalan juga kayak sutradara ini jadi penulis naskah. Ya benar, jadi kayak Jadi sesuai genrenya sutradara sendiri. Dan nggak mau pakai naskah orang. Ya. Dan untuk pemain itu sebenarnya kalau misalnya nggak mau terkait dengan sutradara, biasanya kan ada pemain yang sekalian menjadi sutradara. Kayak siapa kemarin waktu kita inaugurasi apa? Bukan sih, misi Gelandang. Itu kan Mas Galuh itu kan sebagai sutradara tapi juga sekalian sebagai pemain. Nah itu bisa jadi kalau misalnya aktor tersebut tidak mau terikat dengan sutradara. Tapi kalau misalnya mereka itu punya suatu kelompok, jadi kan mau nggak mau itu harus nurut sama sutradara. Benar. Tapi bisa dikomunikasikan. Iya, itu sih. Oke, udah lengkap semua penjelasan. Sudah sih. Jadi
boleh ngasih kesimpulan dong satu dari buku yang kita baca ini kan, maksudnya banyak banget yang dibahas gitu tentang drama. Boleh dong? Kalau menurut aku ya kesimpulannya itu buat kita yang lagi belajar, maksudnya kita kan bukan aktor yang udah jago gitu kan. Buku ini cukup membantu karena di dalamnya itu rinci banget, kayak apa tadi? Gerakan. Irama bahkan warna dan juga gerakan pun ada iramanya. Terus kayak peran sutradara, terus kunci utama dari teater itu apa, kita tuh jadi tahu. Dan menurutku buku ini recommended sih buat kita yang mau belajar drama. Nah, kalau menurut saya sendiri buku ini tuh beda dari buku-buku sebelumnya. Kenapa saya berani bicara seperti itu? Karena di buku-buku yang lain cuma mengandalkan teori pembahasan dalam buku, sedangkan buku ini tidak, kita seakan-akan dituntut untuk melakukan aksi seperti yang disebutkan oleh Zahro atau Ipi tadi kan menjelaskan tuh kalau ingin lancar bersuara latihan ini ada teknik ini. Jadi kita mau nggak mau harus melakukan apa yang dituntut sama buku ini seperti itu. Betul sih kata Ipi, buku ini recommended buat pelajar, atau anak SD ataupun sanggar-sanggar atau mahasiswa kayak kita, itu bagus seperti itu. Itu menurut saya sih tuh. Nah, kalau menurut gue sendiri, buku ini tuh bener-bener ngasih kita penjelasan gitu bahwa drama itu nggak sesepele itu. Benar. Drama itu bener-bener punya apa ya? Nyawa. Ya, nyawa teknik gitu. Jadi drama itu atau teater nggak cuman pertunjukan doang, tapi ada tekniknya di dalam itu. Jadi kita tuh bener-bener dikasih tahu gitu. Dan juga buku ini juga bener-bener ngasih tahu kita kalau semuanya itu yang ada di drama teater ini harus punya alasan, harus punya porsi, harus punya batasan gitu. Jadi itu kita harus gimana itu semuanya itu diatur, bukan diatur, di apa ya? Dijelaskan. Diungkapkan dalam buku ini. Jadi buku ini wah, menginspirasi sih. Aku sepakat sih sama pendapat-pendapat sebelumnya ya. Menurutku buku ini tuh meskipun tipis, dia itu benar-benar rinci gitu kan. Dan dia itu kayak seperti yang dikatakan Rizky tadi, dia itu gak hanya sekedar teori, tapi juga kayak seolah-olah menuntut kita buat menjalankan itu. Dan dari sini kita juga belajar kalau segalanya itu bisa dipelajari gitu dari pemulanya. Karena buku ini tuh seolah-olah didesain buat kita yang baru mau belajar juga, cocok banget. Sepakat sih Mas Arno. Jadi kayak aktor, kalau mau jadi aktor harus belajar dari dasar dulu. Di sini udah dijelasin dan penjelasannya juga nggak terlalu berbelit-belit, langsung ke inti gitu. Jadi kita sebagai pemula juga langsung paham. Kalau pemula itu kalau membaca buku itu tuh langsung paham, terus langsung ngerti. Karena apa ya, dalam buku ini tuh udah jelasin berbagai teknik-teknik dalam memainkan sebuah drama seperti itu. Jadi secara keseluruhan bukunya tipis tapi mencakup semuanya gitu. Jadi kita yang belum tahu cukup membaca buku yang nggak terlalu banyak teksnya itu cukup bisa membantu gitu. Sebenarnya tadi saya minta kesimpulan tapi malah dikasih review, jadi tapi nggak apa-apa lah. Kalian promosi. Oke, sekalian promosi. Jadi dari kita sekian dulu dari Dialog Tanpa Tirai untuk hari ini, untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti segala Dialog Tanpa Tirai ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih.